Selamat berjumpa dengan Ibu di sini. Perkenalkan, nama Ibu Itijar Siti, merupakan salah satu pengajar di SMA Negeri 11 Pandeglang. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membawakan materi mengenai cara belajar efektif. Simak ya baik-baik. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, semangat ya dalam melaksanakan MPLS ini. Baik, siswa dan siswi SMA Negeri 11 Pandeglang, tahun ajaran 2021-2022 semoga tetap semangat, tetap sehat, selalu tetap prokes dalam setiap kesempatan. Baik, kita langsung saja. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi mengenai cara belajar efektif, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Siswa dan siswi semuanya, kita tahu bahwa sejak tahun 2020 lalu, tepatnya bulan Maret, kita sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Bagi kalian yang memasuki kelas 10 tahun ini, itu sudah mengalaminya mungkin ketika kelas 9 kemarin ya, baik itu di SMP maupun Sanawiyah. Nah, setidaknya kalian sudah memiliki gambaran bagaimana pembelajaran di masa pandemi dengan menggunakan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Ya, baik. Untuk kata-kata belajar itu sendiri, belajar adalah merupakan proses ya. Jadi di dalamnya kalian melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu sehingga kalian memperoleh pengetahuan yang baru. Nanti dinamakan belajar. Jadi dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dan belajar ini harus dilakukan dengan sepenuh hati. Bagaimana caranya? Kita akan bahas bersama. Secara umum, Ibu akan memberikan bagaimana tips-tips belajar yang efektif. Yang pertama, yang harus diingat sebelum melakukan apapun kita harus berdoa. Sebelum belajar di kelas maupun di online, itu alangkah baiknya dibuka dengan membaca doa. Apa doanya? Sudah hafal semua? Ya baik ya. Misalnya Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi semoga kalian mendapatkan ilmu dan kefahaman ya. Yang kedua, yang harus kalian ingat adalah sebenarnya kalian itu tipikal atau tipe gaya belajarnya seperti apa. Ada 3 yang Ibu tahu mengenai gaya belajar. Yang pertama adalah visual. Untuk visual itu biasanya lebih senang melihat gambar atau lebih senang menulis dengan warna. Jadi dia lebih sukai apa yang dilihat dan lebih yakin dengan apa yang dia lihat. Kemudian yang kedua ada tipikal auditorial. Jadi lebih senang mendengarkan. Jadi lebih cepat menangkap kalau itu didengarkan oleh orang tersebut. Yang ketiga adalah tipe kinestetik. Tipe kinestetik itu biasanya dia belajar disertai dengan gerakan-gerakan, misalkan dengan menghentak-hentakkan tangan, atau mungkin ada yang sambil jalan-jalan atau dengan yang lainnya. Jadi silahkan nanti kenali saya ini tipikal belajarnya seperti apa. Tips belajar yang ketiga adalah bahwa kalian harus merasakan butuh atau belajar itu merupakan suatu kebutuhan, bukan kewajiban. Ketika kalian belajar itu dirasakan sebuah kewajiban, maka itu akan dirasakan berat. Tapi ketika kebutuhan, maka kalian akan mencari. Seperti kita ketika lapar, kita kan lapar nih, kita lapar. Jadi kita mencari apa buat dimakan supaya menutupi lapar kita tersebut. Misalnya kita akan balik ke dapur mengambil makanan yang sudah Ibu siapkan di rumahnya masing-masing, terus kemudian ambil minum. Selanjutnya yang keempat adalah bahwa kalian harus menemukan tempat belajar yang nyaman. Kalau belajar tatap muka di sekolah, mungkin kalian harus duduk di tempat duduk yang nyaman, yang bersih seperti itu ya. Cari di mana kalian bisa lebih masuk untuk belajar. Selanjutnya yang kelima tipsnya adalah bahwa belajar itu sebenarnya nggak perlu terlalu lama, tapi yang penting kuncinya adalah rutin atau rajin. Jadi misalnya hanya
setengah jam atau 1 jam, tapi itu dilakukan berulang kali, kemudian besoknya lagi sama seperti itu. Jadi baik ya, yang tadi adalah bahwa tips selanjutnya adalah rutin tapi tidak lama. Maksudnya adalah bahwa belajar nggak perlu terlalu lama tapi sekaligus, tapi intinya dicicil. Jadi sedikit-sedikit tapi sering dilakukan. Misalnya hari ini 1 jam, besok juga sama 1 jam, tapi terus menerus dilakukan berkelanjutan. Jadi tidak belajar di ujung tapi misalkan 5 jam sekaligus, itu mungkin bikin kalian nanti jadi agak kelenger gitu ya, agak terlalu panas nanti otaknya ya. Baik, selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian harus bisa membagi waktu belajar. Jadi membagi waktu belajar, misalnya jam sekian kalian harus punya schedule sendiri, jam sekian. Kita akan lanjutkan bagaimana tips belajar selama masa pandemi. Yang pertama adalah kalian harus menemukan ruangan belajar yang tenang dan nyaman untuk kalian belajar. Silahkan pilih di titik mana, di spot mana di rumah kalian, misalnya di kamar kalian sendiri, atau di ruang tamu, atau di ruang tengah, atau mungkin di teras, atau di mana saja yang memungkinkan kalian untuk belajar di rumah. Karena memang suasana nyaman bisa lebih menguntungkan buat kita untuk belajar ya. Yang keempat, kalian harus memperhatikan jadwal dari sekolah. Nanti biasanya dari sekolah akan men-share jadwal pembelajaran online atau jadwal pembelajaran daring, di mana di situ nanti setiap guru telah menyiapkan link pembelajaran yang nanti bisa langsung diakses oleh para peserta didik sesuai dengan jadwal pada hari itu. Jadi kalian harus pastikan juga kalian telah memiliki akun, misalnya kalian memiliki email di Gmail, biasanya kita pakai Gmail. Bahkan ada juga kemarin itu belajar ID, jadi nanti peserta didik dan guru itu bisa memiliki lebih banyak kuota penyimpanan memori untuk di internetnya, itu di Gmailnya ya. Yang kedua, siapkan perlengkapan belajar dan letakkan di tempat yang terjangkau. Jadi kalian harus meletakkan di mana buku-buku kalian untuk kalian baca, misalkan bahan-bahan belajar yang lain yang terlihat langsung oleh kalian. Selanjutnya, ini yang sangat penting sekali ya, perlengkapan belajar di masa pandemi. Yang pertama adalah kalian harus punya handphone ya, harus punya HP. Kemudian selain punya HP, memang harus memastikan jaringan internet yang bagus atau sinyal yang bagus, kemudian kuota kalian juga mencukupi. Kita tahu bahwa tahun pelajaran kemarin pemerintah juga sudah membagikan kuota belajar untuk para siswa dan siswi, bahkan para mahasiswa juga diberikan kuota seperti itu ya, sehingga membantu untuk bisa belajar secara online. Jadi pastikan HP baik kondisinya, kemudian kuotanya juga ada, kemudian sinyalnya juga bagus. Baik, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kalian bisa membuat jadwal sendiri, jadwal mandiri kalian selain jadwal pelajaran di sekolah. Maksudnya kalian sudah mendapatkan jadwal pembelajaran di sekolah, misalkan dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, setelah itu kalian membuat sendiri bagaimana jadwal mandiri kalian, mulai dari bangun tidur, kemudian jadwal pembelajarannya ada di situ, kemudian sampai ke kalian sampai ke jadwal waktunya tidur. Maksudnya daily activity kalian, kegiatan sehari-hari kalian itu sudah terjadwal dengan baik. Hari ini pelajarannya ini, kemudian belajar lagi untuk mengulang jam berapa, kemudian kalian untuk kegiatan yang lain berapa. Jadi diseimbangkan, karena memang pembelajaran di masa pandemi ini kita sering berhadapan dengan gadget ya, maksudnya dengan HP kalian, dengan laptop atau dengan komputer. Jadi kita juga membutuhkan waktu untuk refreshing, waktu untuk memulihkan kesegaran berpikir kita. Misalkan bolehlah
kalian main atau bersosialisasi dengan teman, gitu. Kemudian keluar dulu dan lain sebagainya. Jadi silahkan diatur ya. Nanti setelah ini ada bagaimana kalian harus bisa membuat jadwal itu sendiri. Ibu lanjutkan, tips yang selanjutnya adalah ketika kalian belajar atau membaca buku secara mandiri bukan dari HP, maka misalnya ada tugas dari ibu guru atau bapak guru membuat gambar atau misalkan praktikum atau misalkan membaca buku misalkan dengan baik, maka itu kalau bisa diusahakan yang namanya HP kalian simpen dulu. Ketika mengerjakan proyek apa, misalkan dari proyek praktikum atau tugas praktikum, lebih baik HP-nya dijauhkan dulu karena itu akan mengganggu konsentrasi. Coba kalian bayangkan kalau misalkan biasanya data lo ya, kalau misalkan kalian lagi baca buku terus tiba-tiba ada pesan WA masuk ya, ambil dulu HP-nya kemudian dilihat gitu, kemudian kalian kerja lagi. Itu biasanya akan mengganggu konsentrasi. Usahakan off-kan dulu misalkan selama setengah jam atau misalkan 1 jam. Nah setelah kalian beres melakukan semuanya, maka silahkan kalian pergunakan HP kalian sendiri. Ada beberapa tips yang akan disampaikan untuk menjaga kesehatan. Yang pertama adalah satu, kalian bisa berolahraga ringan saja sehari-hari yang bisa dikerjakan olahraga ringan, misalkan boleh senam gitu atau lari-lari gitu, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah harus cukup minum air putih ya, bukan yang air putih, jadi disesuaikan dengan berat badan masing-masing ya, seperti itu. Jadi katanya dia bilang 2 liter sehari ya, tapi intinya mungkin kalau 2 liter kalau orangnya gemuk itu kurang, jadi disesuaikan dengan kebutuhan berat badan masing-masing gitu. Itu jangan lupa. Hindari minum yang bersoda atau minum es terlalu banyak karena kondisi kita sekarang ini lagi banyak penyakit, maksudnya virus. Jadi usahakan kalau bisa itu minum air hangat ya, minum airnya air yang hangat. Selanjutnya adalah makan makanan yang bergizi. Kenapa kita harus makan makanan yang bergizi? Karena makan makanan yang bergizi akan meningkatkan imun kita ya. Jadi nanti antibodi itu terbentuk ketika memang makanan kita juga cukup bagus atau cukup baik. Jadi ya usahakan 4 sehat 5 sempurna. Sebisa mungkin bukan makanan yang mahal tapi makanan yang bergizi, banyak di sekitar kita gitu. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi junk food atau jajanan atau yang banyak mengandung zat warna, pemanis buatan dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah jangan lupa bahwa kita harus rajin mencuci tangan, kemudian memakai masker ya, kemudian menghindari kerumunan seperti itu. Jadi dan juga menjaga jarak. Ya, selanjutnya adalah tips yang ke-7, bagaimana kalian itu bisa berdiskusi secara online, baik itu bersama dengan guru atau bersama dengan teman-teman. Bisa menggunakan aplikasi online belajar atau mungkin chatting ya. Misalkan ada hal-hal yang tidak dimengerti, itu silakan ditanyakan di grupnya. Biasanya ada grup-grup kelas, ada grup-grup WA. Misalkan kalau gurunya menggunakan aplikasi Google Classroom bisa ditanyakan di situ. Atau mungkin yang lebih simpel biasanya menggunakan Telegram atau WA. Silahkan berdiskusi dengan temannya hal-hal yang tidak dimengerti mengenai pelajaran-pelajaran yang telah dilakukan pada hari itu. Jadi langsung ketika ada tugas, misalkan ada yang tidak mengerti, langsung berdiskusi dengan teman, apalagi tugasnya kerja kelompok. Atau langsung bertanya dengan gurunya mengenai hal-hal yang tidak dapat dimengerti pada pelajaran tersebut di hari itu. Baik anak-anakku semuanya, untuk proses yang akan kalian alami atau akan kalian jalani selama pembelajaran dari ini adalah bahwa sepertinya memang kita masih akan merasakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh, karena kondisi pada saat ini itu lebih kita harus lebih berhati-hati dan menjaga diri dengan baik karena keselamatan kita lebih penting ya, keselamatan semuanya lebih penting, nyawa itu lebih utama. Yang kedua, bahwa semua mata pelajaran nanti akan mempunyai link seperti yang dijelaskan di awal tadi. Jadi nanti linknya bisa diakses oleh siswa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam jadwal pelajaran yang nanti akan di-share di oleh sekolah ya, seperti itu. Yang ketiga, bahwa
tugas-tugas yang harus kalian selesaikan atau yang telah diselesaikan itu nanti diserahkan juga secara online. Biasanya nanti tugasnya bisa difoto terus kirimkan langsung lewat WA atau lewat Google Classroom atau lewat Telegram. Itu biasanya tergantung dari kebiasaan gurunya atau gurunya menggunakan apa. Selain itu juga nanti ada mungkin pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan secara sinkronus atau langsung, misalkan dengan menggunakan Zoom meeting atau Google Meet atau yang lainnya seperti itu. Baiklah anak-anakku semuanya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini mengenai bagaimana cara belajar efektif. Nanti para pendamping kalian juga mungkin akan memberikan ujangan-ujangan bagaimana bisa belajar yang baik di masa pandemi seperti ini. Jadi silakan konsultasikan dengan pendampingnya. Ada tugas nih yang terakhir, ada